Memangnya Rizik tak pernah ngaca ya? Sudah pernah dipenjara berkali-kali, masih tidak sadar diri juga mau ikut pilpres. Sampai kiamat pun tak bisa. Mungkin dia berpikir dia punya karomah, punya kesaktian, dieluk-elukan pendukung super bodoh, tamu istimewa Raja Arab, lantas jadi besar kepala dan merasa pantas untuk ikut Pilpres 2024. Pemirsa, Ketua DPP PKS Bapak Mardhani Alisera mengatakan bahwa pihaknya belum memutuskan untuk mengajukan Rizik Syihab pada Pilpres 2024. Belum ada pembicaraan yang sifatnya struktural, kata Mardhani Alisera usai acara total politik di warung Wow KWB, tepatnya di Kalibata. Secara bahasa, kalau belum memutuskan, artinya ada kemungkinan sudah memikirkan ke arah sana. Mungkin sudah ada rencana untuk mengusung Rizik Syihab, entah sebagai capres ataupun cawapres. PKS mengusung Rizik Syihab memang tidak mengherankan, karena pada dasarnya PKS ini partai yang tidak berguna dan juga tidak memberi kontribusi positif untuk politik di Indonesia. Kadernya banyak yang konyol kok. Wilayah yang dipimpin kader PKS banyak yang tidak berkembang. Otaknya cuma mikir agama dan selangkangan melulu. Kalau ditanya partai apa yang menjual agama dan memaksa para kadernya untuk menikahi para janda untuk kepentingan politik semata, maka partai PKS adalah jawabannya. Mardhani menegaskan, tidak ada keterikatan pasti antara PKS dengan Rizik Syihab. Rizik bebas menentukan langkah pada 2024 nanti. Mardhani pun belum tahu bebasnya Rizik Syihab dari penjara akan berdampak bagi PKS atau tidak. Akan tetapi, secara pribadi, hadirnya Habib Rizik Syihab membawa keberkahan. Kalau PKS berniat dukung Rizik Syihab di Pilpres, seharusnya kita dukung saja. Bahkan bila perlu, kita doakan semoga PKS bisa yakinkan sebagian partai untuk berkoalisi sehingga punya cukup power mengusung Rizik Syihab. PKS terlalu gurem sehingga tak bisa usung capres sendiri seperti PDIP. Mungkin kalian akan berpikir, Rizik kalau jadi capres pasti akan langsung kalah meski belum pemilihan sekalipun. Benar, Rizik adalah kartu mati. Rizik akan jadi racun bagi pasangannya. Mungkin kalian akan berpikir lagi, kenapa PKS begitu bodoh untuk melirik orang seperti Rizik? Jawabannya, kalau PKS waras dan pintar, tak mungkin wilayah yang dipimpinnya tidak berkembang. Kenyataannya, pemimpin dari partai ini rata-rata tak becus. Mimpi surga dan selangkangan melulusi. Rakyatnya pun mau-mau aja dibuai dengan janji surga. Lihat saja kota penyangga Jakarta. Pemimpinnya dari PKS, maju nggak? Tak ada perkembangan yang membanggakan. Itulah gambaran PKS. Identik jualan agama, pejuangin hal-hal selangkangan, tapi wilayahnya tidak maju-maju. Bayangkan kalau partai ini sebagai penguasa parlemen saat ini. Bisakah kalian bayangkan negara ini akan mengarah kemana? Hancur dan berantakan. Agama dinomorsatukan. Tidak apa-apa, negara susah. Yang penting masuk surga. PKS dari dulu tidak memiliki kader hebat. Makanya mereka mau gak Rizik untuk mendulang suara-suara pendukung bodoh yang bisa ditipu pakai janji surga dan selangkangan semata.
Ayo PKS, ajak partai lain untuk usung Rizik demi kejayaan Indonesia di masa mendatang. Tapi ini tidak gampang, karena siapa yang mau menggandeng Rizik? Prabowo pun udah kapok. Anies juga tampaknya mau melepaskan diri dari kelompok Rizik dan kawan-kawan. AHY juga pasti mikir, karena sudah pasti bakal kalah secara memalukan. Ganjar malah tidak akan mau, karena dia terkenal keras dengan intoleransi dan radikalisme. Dan kalau menurut Mardani, semua keputusan ada di tangan Habib Rizik Syihab, memangnya Rizik tak pernah ngaca ya? Sudah pernah dipenjara berkali-kali, masih tidak sadar diri juga mau ikut pilpres. Sampai kiamat pun tak bisa. Mungkin dia berpikir, dia punya karomah, punya kesaktian, dielu-elukan pendukung super bodoh, tamu istimewa Raja Arab, lantas jadi besar kepala dan merasa pantas untuk ikut Pilpres 2024. Kalaupun misalnya ngotot mau ikut Pilpres, saran saya duet saja dengan Novel Bamukmin. Novel mau jadi cawapres, bahkan sesumbar didukung belasan juta umat PA212. Rizik pasti didukung lebih banyak orang lagi. Kalau digabung akan menjadi duet mematikan dan disegani di Indonesia. Bahkan akan sangat menggemparkan dunia. Media asing pasti akan ikut meliput karena terheran-heran dan terbengong-bengong. Fenomena inilah pasti akan lebih heboh bila dibandingkan dengan Citayam Fashion Week. Saya pribadi berharap agar Habib Rizik Syihab bisa ikut Pilpres karena ada jaminan box office yang pasti sangat menghibur. Kapan lagi bisa ikuti pemilu sampai menonton lawak dan tertawa lepas? Kalau tersangkut status narapidana, bikin saja pengecualian untuk dua orang ini. Bagaimana menurut Anda? Silakan tinggalkan kritik dan saran Anda di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama. Mari kita berpikir lebih kritis untuk menentukan figur pemimpin yang tepat di tahun 2024 nanti.